Sholat 5 waktu nggak wajib. Ini bukan sekedar isu. Siapa sangka di balik kehidupan masyarakat Aceh yang religius, ada kelompok yang sudah menyebarkan paham sesat selama lebih dari 1 dekade. Mereka mengajarkan yang bertentangan dengan ajaran Islam, termasuk klaim kontroversial soal kewajiban sholat 5 waktu. 6 orang sudah ditangkap, dan kasus ini kini jadi sorotan besar. Awalnya, kecurigaan warga yang merasa ada sesuatu tidak biasa berhasil membuka tabir sebuah kasus yang selama ini tersembunyi. Kasus ini tentu saja menghebohkan banyak orang, karena ajaran itu menyangkut keutuhan nilai-nilai agama dan keharmonisan sosial di masyarakat. Tapi sebenarnya sejauh mana pengaruh kelompok ini pada masyarakat? Apakah ini hanya sebagian kecil dari persoalan yang lebih besar? Nggak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik isu menghebohkan ini. Selamat datang di channel Istana Media, platform berita yang selalu mengupas tuntas berita viral. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang sangat menghebohkan publik, khususnya masyarakat Aceh Utara. Penangkapan 6 orang di Aceh yang diduga menyebarkan ajaran sesat menguak sebuah persoalan serius yang sudah berlangsung lama. Informasi mengenai aktivitas mereka mulai terkuak setelah warga setempat melaporkan hal-hal yang dirasa tidak biasa. Lalu bagaimana fakta selengkapnya? Nggak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Penangkapan 6 orang yang diduga menyebarkan ajaran sesat di Aceh Utara menjadi titik awal pengungkapan sebuah kasus yang selama ini tersembunyi. Polres Aceh Utara melakukan operasi penangkapan dalam waktu berbeda, yakni pada tanggal 26, 28, dan 29 Juli 2025 di beberapa lokasi seperti Lok Sukon, Pidie, dan Biren. Dengan kelompok yang dikenal dengan Milah Abraham ini memiliki struktur organisasi dengan peran yang berbeda-beda. Di antaranya adalah AA, pria berusia 48 tahun asal Medan yang berperan sebagai imam 1 sekaligus pembaiat dalam kelompok tersebut. Ada juga HA yang berusia 60 tahun dari Biren yang bertindak sebagai imam 2. RH yang berasal dari Medan dan berusia 39 tahun sebagai imam 4. ES, seorang pria berusia 38 tahun dari Jakarta, menjabat sebagai bendahara kelompok. Sementara itu, NAJ yang berumur 53 tahun dan berdomisili di Lok Sukon bertugas sebagai utusan, dan M, pria berusia 27 tahun dari Biren, adalah sekretaris kelompok tersebut. Kasus ini terbongkar berkat warga yang ikut pengajian di sebuah masjid di Lok Sukon pada 25 Juli 2025. Mereka merasa ada hal yang aneh dan ajarannya menyimpang dari Islam yang selama ini mereka pelajari. Karena khawatir, warga pun menghentikan pengajian itu dan melapor ke polisi. Setelah mendapat laporan, polisi langsung menangkap 3 orang pertama yang terlibat. Penangkapan ini membuka jalan untuk menangkap 3 orang lain di Biren dan Pidie. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita buku-buku ajaran kelompok Milah Abraham sebagai barang bukti. Fakta yang paling mengkhawatirkan dari kelompok Milah Abraham adalah ajaran yang mereka sebarkan secara terang-terangan bertentangan dengan dasar-dasar agama Islam yang sudah diyakini oleh umat selama berabad-abad. Salah satu yang paling fatal adalah mereka percaya ada Mesias baru yang datang setelah Nabi Muhammad SAW. Ini jelas bertentangan dengan konsep Khatamul Anbiya, yaitu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Selain itu, mereka mengatakan sholat 5 waktu yang menjadi salah satu rukun Islam tidak wajib dilakukan. Padahal sholat 5 waktu adalah kewajiban utama bagi setiap muslim. Mereka juga tidak mengakui mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam, 2 nabi besar yang sangat dihormati dalam Islam. Bahkan kelompok ini sampai menolak keabsahan ayat-ayat Al-Quran yang jadi pedoman umat muslim. Ini bukanlah kelompok yang baru muncul kemarin sore. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, kelompok ini sudah aktif sejak tahun 2012, berarti sudah berjalan selama 13 tahun. Selama itu, mereka sudah merekrut puluhan anggota baru selama lebih dari 10 tahun, dengan anggota aktif sekitar 30 orang dan total anggota yang pernah terdata mencapai 60 orang. Salah satu penganut kelompok ini berinisial H.
mengaku mendapat bayaran antara Rp200.000 sampai Rp300.000 untuk setiap perjalanan dakwah yang dilakukannya. Dia bergabung karena faktor ekonomi dan pengaruh pengajian dari kelompok ini. Modus operasi kelompok ini adalah dengan menyebarkan paham yang menyatakan keluar dari Islam atau murtad, menafsirkan Al-Quran sesuai versi mereka, dan aktif melakukan kunjungan serta pembinaan pada para pengikutnya. Jaringan mereka sudah cukup luas dan terorganisir. Penangkapan 6 tersangka yang berasal dari berbagai daerah menunjukkan kalau kelompok ini tidak hanya beroperasi di satu wilayah saja, tapi sudah menyebar ke berbagai wilayah di Aceh, bahkan provinsi lain. Sikap tegas datang dari berbagai pihak di Aceh Utara untuk menolak keberadaan ajaran sesat Milah Abraham. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh Utara, Abdul Manan, menyatakan dengan jelas kalau ajaran kelompok tersebut bukan bagian dari Islam. Dia menegaskan jika mereka mengaku Islam, maka MPU menyatakan ajaran itu sesat dan tidak benar. Meski MPU tidak punya wewenang mengeluarkan fatwa, Abdul Manan mengatakan kalau pernyataannya didasarkan pada prinsip agama Islam untuk menjaga kemurnian akidah umat. Bupati Aceh Utara, Ismail Ajalil, atau yang dikenal dengan Ayahwa, juga menyatakan penolakan keras pada ajaran yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia mengajak masyarakat agar berhati-hati dalam menerima informasi baru terkait akidah dan pemahaman agama. Bupati menegaskan kalau di Aceh Utara hanya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang boleh berkembang, sesuai dengan Konun nomor 8 tahun 2015 yang melindungi akidah umat. Saya selaku Bupati Aceh Utara bersama para ulama dan Forkopimda Kabupaten Aceh Utara menolak keras ajaran yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Saya harap kepada seluruh masyarakat Aceh, khususnya Aceh Utara, agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi baru terkait akidah, pemahaman, keagamaan, dan hal-hal yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Akibat perbuatannya, para tersangka penyebar ajaran sesat kini menghadapi ancaman hukuman cambuk minimal 30 kali hingga maksimal 60 kali, serta hukuman penjara hingga 60 bulan sesuai dengan Konun Aceh nomor 8 tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan akidah. Kasus penyebaran ajaran sesat Milah Abraham di Aceh Utara memberikan banyak pelajaran berharga untuk kita semua. Pertama, pentingnya kewaspadaan masyarakat dalam menjaga keimanan dan kerukunan bersama. Kasus ini terungkap berkat kejelian dan kepedulian warga yang melaporkan kegiatan mencurigakan pada aparat. Ini menunjukkan betapa besar peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Kedua, kita harus selalu hati-hati dan kritis pada informasi atau ajaran baru, terutama yang berkaitan dengan agama. Jangan mudah percaya tanpa mencari tahu kebenarannya, dan selalu berdiskusi dengan tokoh agama atau orang yang paham ajaran Islam yang benar, seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketiga, aparat dan pemerintah memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan terhadap akidah umat. Keempat, kasus ini mengingatkan kita untuk selalu memperkuat nilai-nilai toleransi dan menjaga persatuan di tengah keberagaman. Dengan saling mengingatkan dan bekerja sama, kita hidup dengan aman dan damai. Kasus ini mengingatkan kita semua pentingnya kewaspadaan untuk menjaga keutuhan akidah dan persatuan umat. Peran aktif masyarakat, dukungan tokoh agama, dan langkah tegas aparat menjadi kunci utama dalam melindungi nilai-nilai agama dan keamanan bersama. Langkah tegas aparat, kepolisian, dan pemerintah daerah juga menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum dan perlindungan terhadap akidah umat adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Gimana menurut kamu soal kasus ajaran sesat Milah Abraham ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pastikan juga untuk nyalakan notifikasinya agar kamu gak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.